Hai. Halo semuanya, selamat datang di video tugas kami. Saya Ihsan Muzaki Zaidan, mahasiswa informatika semester 5 di Universitas Al-Azhar Indonesia, kelas informatika 23A. Dan saya, Juni Gairbah, teman sekelompok Ihsan. Video ini kami buat sebagai ringkasan komprehensif untuk mata kuliah kecerdasan artifisial dan pembelajaran mesin. Tujuan kami adalah menjelaskan konsep dasar artificial intelligence, algoritma, dan trennya secara komprehensif. Dalam 15 sampai 20 menit ke depan, kami akan memandu Anda memahami konsep dasar artificial intelligence, algoritma, dan trennya saat ini. Kami akan membahas 6 bagian utama dari definisi dasar AI fundamentalnya, konsep teoritis, penelitian, hingga algoritma klasik dan tren terkini. AI atau apa itu AI? AI adalah artificial intelligence atau kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Perkembangannya dimulai sejak tahun 1950-an dengan Turing Test dan terus berkembang melalui beberapa era seperti symbolic AI, machine learning, dan hingga era deep learning yang kita kenal sekarang. Artificial intelligence juga dapat diklasifikasikan sebagai narrow AI, general AI, dan super AI. Penting juga untuk memahami perbedaan dan hubungan hierarkis antara AI, machine learning atau ML, dan deep learning atau DL. Dan ini adalah hubungan hierarkis AI, machine learning, dan deep learning. Sekarang kita masuk ke fondasi dasar AI. AI menggunakan pendekatan pemecahan masalah dengan algoritma pencarian seperti breadth first, depth first, dan A-star. Ada juga cara representasi pengetahuan seperti menggunakan rules atau semantic networks. Terakhir, ada penalaran yang mencakup deduktif, induktif, dan abduktif. Nggak nyampe. Dalam artificial intelligence, ada juga paradigma pembelajaran. Yang pertama, supervised learning, yang dimana model belajar dari data yang sudah berlabel, seperti untuk klasifikasi dan regresi. Kedua, unsupervised learning, untuk menemukan pola tersembunyi tanpa label, seperti clustering atau reduksi dimensi. Yang terakhir adalah reinforcement learning, di mana sebuah agent lebih belajar berinteraksi dengan lingkungannya melalui sistem reward. Mari kita ambil contoh sederhana, chatbot. Ia adalah agent artificial intelligence yang menerima input text perception, memprosesnya dengan knowledge base reasoning, lalu memberinya respons yang tepat, action. Lingkungannya adalah konteks percakapan itu sendiri. Secara teoritis, kita juga mengenal berbagai arsitektur AI seperti expert system yang menggunakan aturan if, then untuk pengambilan keputusan. Seperti dalam diagnosis medis. Contohnya, jika demam tinggi dan batuk kering, maka kemungkinan adalah COVID-19. Di sisi lain, ada neural network yang belajar dari pola data tanpa aturan eksplisit. Penelitian tentang AI terus berkembang pesat. Beberapa topik yang sedang hangat adalah explainable AI atau XAI, di mana kita berusaha membuat keputusan AI lebih dipahami. XAI sangat penting untuk AI di bidang healthcare. Ada juga topik AI ethics, quantum AI, dan neuromorphic computing. Sekarang kita bahas algoritma AI secara lebih detail. Untuk algoritma klasik, ada algoritma pencarian seperti breadth first, search, atau BFS yang mengeksplorasi level demi level, dan depth first search atau DFS yang mendalami satu jalur terlebih dahulu. Algoritma pencarian yang lain yang lebih cerdas adalah A-star yang menggunakan heuristik untuk menemukan jalur optimal.
Untuk algoritma machine learning, kita bisa lihat decision trees. Algoritma ini bekerja seperti flowchart keputusan. Setiap node adalah pertanyaan dari setiap leaf, dan setiap leaf adalah keputusan. Kita memasuki era modern dengan revolusi deep learning. Di sini kita punya convolutional neural networks atau CNN yang sangat baik untuk pengenalan gambar dan visi komputer. Ada juga recurrent neural network atau RNN yang khusus memproses data sekuensial seperti bahasa. Terobosan terbesar mungkin adalah transformer architecture. Dengan attention mechanism-nya, model ini bisa fokus pada bagian-bagian yang relevan dalam data. Arsitektur ini adalah dasar dari model-model seperti BERT dan GPT. Dan tentu saja, kita tidak bisa melupakan generatif AI. Ada GANS atau Generative Adversarial Networks dan Diffusion Models yang bisa menghasilkan gambar dari noise. Model seperti DAL-E2, Midjourney, Stable Diffusion adalah contoh dari diffusion model. Nah, dan terakhir, Large Language Models atau LLMS seperti seri GPT menggunakan arsitektur transformer. Model ini dilatih untuk memprediksi kata selanjutnya dari triliunan teks, sehingga bisa menghasilkan respons yang koheren dan kontekstual. ChatGPT adalah contoh model GPT yang di fine-tune khusus untuk percakapan. Kami berharap video ini tidak hanya memenuhi tugas, tetapi juga menjadi portofolio yang menunjukkan pemahaman kami tentang AI dan kemampuan kami dalam presentasi akademik. Dengan video ini juga, kami ingin menunjukkan bahwa kami berdua mampu menjelaskan konsep-konsep kompleks dengan cara yang mudah dipahami. Semoga video ini jelas, informatif, dan menarik, dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Thanks for watching. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.